Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di topik 6 kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu laporan secara sistematis, hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan, dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut ini. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua, daya banding. Bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Lalu jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan itu meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi atau Statement of Profit and Loss, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity, dan yang terakhir laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Nah, laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan juga beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangannya secara langsung terkait dengan laba, yaitu ada pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Ada juga laporan perubahan ekuitas, yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas itu bisa berasal dari hasil usaha. Itu jika laba, dia akan menambah modal, sedangkan rugi dia akan mengurangi modal. Bisa juga dari penanaman modal, yaitu bisa dari tambahan investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Bisa juga dari pengurangan modal, yaitu pengambilan price, pembagian dividen, dan penarikan modal atau saham. Dan yang terakhir, modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Nah, ada juga laporan posisi keuangan atau yang disebut juga dengan neraca, yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Nah, unsur-unsur pada laporan posisi keuangan itu ada 3. Yang pertama aset atau aktiva, yang kedua itu kewajiban atau liabilitas, dan yang ketiga itu ekuitas atau equity. Nah, sekarang kita langsung praktek ke Excel aja. Di sini saya udah buat untuk kolom-kolom dan tabelnya. Di sini udah saya buat untuk laporan laba rugi dulu yang akan kita praktekkan. Nah, untuk kode akun ini kita tinggal copy paste aja. Untuk nama akun di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana lookup value-nya itu kode akun, lalu table array-nya itu daftar akun, lalu index number-nya itu 2 karena nama akun ada di kolom kedua, lalu range-nya itu kita pilih yang false. Setelah itu enter, kalau ada di enter kita drag aja sampai bawah.
Lalu kita akan mengisi jumlah dengan rumus sum if. Di sini range-nya itu kita ke sheet neraca lajur, kita klik aja yang A ini. Udah, koma, lalu untuk kriterianya kita balik lagi ke sheet laba rugi yang 4000 ini kita klik. Koma lagi. Untuk sum range-nya ini kita ke sheet neraca lajur lagi, kita ke debit. Di sini kita tutup, lalu di sini kita tambah. Nah, ini rumusnya masih sama sampai kriteria. Jadi di sini kita bisa copy paste aja. Nah, untuk sum range-nya di sini kita pilih yang kredit sekarang. Lalu enter. Nah, kalau udah, ini kita drag aja sampai bawah. Nah, ini kita hapus. Nah, kalau udah, di sini udah muncul untuk jumlah-jumlah dari akun-akun ini, nominal-nominal dari akun. Sekarang kita akan akan mentotal dari akun. Kita menggunakan rumus sum, lalu kita drag aja dari atas sampai bawah. Nah, itu jumlah pendapatan sudah muncul. Sekarang jumlah biaya. Sama, menggunakan rumus sum juga, kita drag aja dari atas sampai bawah. Udah muncul juga. Nah, untuk laba rugi, di sini itu rumusnya pendapatan dikurang beban. Jadi, sama dengan pendapatan, kita klik nominal dari jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah biaya. Enter. Di sini sudah ketahuan dia plus 70.500.000, berarti perusahaan ini dia itu laba. Lalu sekarang kita praktek ke laporan perubahan ekuitas. Di sini untuk kode akunnya sama, kita copy paste. Untuk nama akunnya kita dengan rumus VLOOKUP juga masih sama. Lalu untuk jumlahnya kita menggunakan rumus sum if juga. Ini sum if. Nah, range-nya kita ke neraca lajur. Yang A kita klik. Lalu koma. Untuk kriterianya kita ke sheet laporan perubahan ekuitas yang 3000 ini. Kita klik aja lalu koma. Untuk sum range-nya ini kita ke sheet neraca lajur lagi yang kredit sekarang. Setelah itu tutup kurung. Kita kasih minus karena kita akan mengurangkan yang kredit dengan debit. Dengan rumus yang sama. Jadi sum if ini bisa kita copy paste sampai kriteria aja ya. Jadi sampai laporan perubahan ekuitas. Karena rumusnya sama. Nah, sekarang range-nya itu kita tinggal klik yang debit aja. Kan tadi udah kredit. Sekarang kita kurangi dengan debit. Enter. Kalau udah, kita drag aja sampai bawah. Nah, di sini untuk laba bersihnya, kita hapus aja rumusnya. Nah, kita sama dengan, kita copy dari yang sheet laba rugi. Ini. Enter. Nah, kalau udah muncul, sekarang kita total. Ini sama dengan rumus sum. Kita drag aja deh sampai bawah. Nah, sudah diketahui juga untuk jumlah entitasnya, yaitu dia nambah jadi Rp761.500.000. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.